Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu topik yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, dan relevan, serta akan menambah motivasi, menambah wawasan, menambah pengetahuan di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan diri kita, pengenalan akan Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita bisa punya sikap yang dewasa menyikapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan topik saya pada kesempatan ini ialah tentang cara mengelola pikiran positif menurut Alkitab. Cara mengelola pikiran positif menurut Alkitab. Saya akan share screen untuk kita semua pada kesempatan ini, ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ini screen untuk kita semua pada kesempatan ini. Topik kita ialah cara mengelola pikiran menurut Alkitab. Kita akan mendengarkan penjelasannya sebagai berikut, Bapak Ibu Saudara ya. Cara mengelola pikiran positif menurut Alkitab. Pikiran adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita. Pikiran positif dapat membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, mengatasi kecemasan, dan mencapai keberhasilan. Dalam pandangan Alkitab, mengelola pikiran positif juga merupakan bagian penting dari kehidupan spiritual kita. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi beberapa cara untuk mengelola pikiran positif menurut ajaran Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara, cara mengelola pikiran positif yang pertama adalah memperdalam pengetahuan Alkitab kita. Sekali lagi, memperdalam pengetahuan Alkitab kita. Salah satu cara untuk mengelola pikiran positif adalah dengan memperdalam pengetahuan kita tentang Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam Alkitab terdapat banyak ayat yang mengajarkan kita untuk memikirkan hal-hal yang benar, hal yang mulia dan baik. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menegaskan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, dengan mempelajari firman Tuhan secara teratur, disiplin, dan konsisten, yang kita lakukan setiap hari akan mengisi bejana pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Tuhan. Dan dengan demikian akan memberikan harapan yang dapat menolong kita, dapat membantu kita mengatasi pikiran-pikiran negatif, mengatasi kecemasan yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kita diajak oleh firman Tuhan supaya memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Biarlah itu boleh mengisi bejana pikiran kita, bejana jiwa kita, sehingga akan lahir hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menjadi berkat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan hal-hal itu juga bukan saja membuat pikiran kita sehat,
tetapi juga raga kita menjadi sehat, spiritual kita juga menjadi sehat, Bapak Ibu Saudara. Kemudian hal yang kedua, yaitu cara mengelola pikiran positif menurut Alkitab yang kedua ialah berdoa. Bapak Ibu Saudara, berdoa adalah cara lain yang dianjurkan dalam Alkitab untuk dapat mengelola pikiran positif kita. Tuhan mengundang kita untuk memberikan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan kita kepadanya melalui doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus menulis firman Tuhan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini memberikan motivasi, mendorong kita pada saat kita mengalami kekhawatiran, pada saat kita mengalami kecemasan, pada saat kita mengalami pikiran-pikiran negatif terhadap sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini mendorong kita untuk menyerahkan hal-hal yang mencemaskan, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang menakutkan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan mengalirkan kuasa, mengalirkan damai sejahtera-Nya dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam roh kita, sehingga kita terus bersemangat menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, dalam doa kita dapat mengutarakan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan, memohon pertolongan dan perlindungannya di dalam kehidupan kita. Berdoa dapat memberi ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi pikiran-pikiran negatif di hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Berdoa adalah suatu bentuk komunikasi antara manusia, antara saya, antara Anda, antara kita dengan Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa berdoa memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Berikut ini adalah beberapa manfaat berdoa menurut Alkitab. Yang pertama, berdoa merupakan hal yang akan menguatkan relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berdoa adalah cara untuk memperkuat hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Dalam Alkitab, Tuhan mengajak kita untuk berdoa secara teratur, disiplin, terus-menerus, dan mendekatkan diri kepadanya. Dalam kitab Mazmur 145 ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, dengan berdoa kita dapat berbicara dengan Tuhan, mengungkapkan kebutuhan, mengungkapkan keinginan, dan juga keluh kesah kita kepada Tuhan. Melalui doa, kita juga merasakan kehadiran Tuhan dan bagaimana kita terkoneksi, terhubung dengan Dia senantiasa. Itulah sebabnya untuk mengelola pikiran positif, kita harus berdoa. Dan melalui doa kita akan memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Kemudian, manfaat yang berikut ialah mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Bapak Ibu Saudara, melalui berdoa, kita bisa mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Di tengah-tengah berbagai situasi, kondisi kehidupan yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kendalikan, bahkan yang tidak bisa kita prediksi apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Namun dengan kita berdoa, kita akan mendapatkan dukungan dari surga, mendapatkan kekuatan dan hikmat serta penghiburan dari surga bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, berdoa juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menghadapi tantangan hidup ini. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6-7, Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya jangan khawatir tentang apapun juga dalam hidup kita.
Apa yang kita khawatirkan? Biasanya yang kita khawatirkan adalah soal makanan, soal pakaian, soal kesehatan, soal ekonomi, soal masa depan, soal pekerjaan, soal keluarga, soal rumah tangga, soal bisnis, soal usaha, dan berbagai macam hal yang kita khawatirkan. Padahal sebenarnya apa yang kita khawatirkan tidak akan pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita supaya kita terus termotivasi untuk menolak khawatir di dalam kehidupan kita. Tetapi segala hal yang kita khawatirkan itu, Paulus mendorong kita supaya kita berdoa, mengungkapkan itu kepada Tuhan. Nyatakanlah semua yang menjadi keinginan kita, semua yang menjadi keperluan kita, semua yang menjadi kebutuhan kita, semua hal di dalam kehidupan kita. Kita diajak oleh firman Tuhan untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kita menaikkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan yang dibangun dengan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita melakukannya ini, maka damai sejahtera Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Allah. Semua kita membutuhkan damai dalam hati kita, dalam roh kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Kita membutuhkan damai. Dan pada saat kita datang kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu akan diberikan kepada kita. Damai sejahtera Allah itu yang melampaui akal dan pikiran kita, melampaui kemampuan kita. Allah akan memelihara itu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, di dalam Yesus Kristus. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu mari kita mengelola pikiran kita secara benar, dan dengan berdoa maka kita akan mendapatkan kekuatan, penghiburan, jalan keluar. Kita juga selalu bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam momen-momen kesulitan, kekhawatiran, atau ketakutan, berdoa memungkinkan kita untuk menyerahkan segala hal kepada Tuhan dan mempercayakan kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan yang kita butuhkan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berjuang untuk mengelola pikiran positif kita, supaya dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita terus berkembang, baik secara emosional, secara fisik, secara kesehatan, bahkan juga secara kerohanian, spiritualitas kita. Dengan membangun pikiran yang positif, maka kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, bertumbuh menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu banyak orang di dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menolong kita, memberkati kita, dan meneguhkan kita untuk menjadi pribadi yang berpikir positif dalam hidup ini, di dalam kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Shalom.